Hello, welcome to our math class with Miss Priscil. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pengukuran. Sebelumnya, apa kalian tahu yang dimaksud dengan pengukuran? Jika belum tahu, mari kita lihat pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu mengetahui berapa sih berat badanmu? Pertanyaan yang kedua, apakah kamu tahu berapa sih tinggi badanmu? Jika kalian mengetahui, berarti kalian sudah melakukan pengukuran. Pengukuran itu sendiri memiliki arti suatu proses memberikan bilangan kepada objek yang dilihat dari segi fisik, volume, luas, sudut, berat, ataupun suhu. Nah, kali ini kita akan mengukur panjang. Mengukur panjang dengan satuan baku. Yuk kita pelajari. Nah, pembelajaran kali ini kita akan mengukur panjang dengan satuan baku menggunakan penggaris dan meteran gulung ataupun meteran pita. Mari kita mengamati contoh berikut ini. Tahukah kamu berapa panjang pensil di bawah ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat garis bantu di mana letak ujung pensil tersebut. Yang kedua, kita harus tahu angka terakhir berapa sih yang telah dilewati oleh pensil tersebut. Sehingga kita tahu bahwa panjang pensil adalah 15 cm. Tapi ini belum selesai loh. Ada garis kecil-kecil yang telah dilewati pensil tersebut. Yuk kita cari tahu. Ternyata garis yang telah dilewati pensil tersebut ada 3. Kalian dapat melihat garis tersebut yang berada pada kotak kuning. Terdapat 3 garis berwarna hitam pada kotak kuning, sehingga panjang pensil tersebut adalah 15 cm, 30 mm. 15 cm, 30 mm akan sama nilainya dengan 15,3 cm. Bagaimana? Kok bisa sih? 30 mm jika kita ubah ke cm akan bernilai 0,3 cm. Sehingga panjang pensil tersebut adalah 15 ditambah 3 cm menghasilkan 15,3 cm. Setelah kita melakukan pengukuran, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah pembulatan hasil pengukuran. Nah, contoh berikut adalah hasil ukur 15,1 cm. Kita lakukan pembulatan ke bawah, sehingga hasil akhir pembulatannya adalah 15 cm. 15,2 cm juga kita lakukan pembulatan ke bawah, sehingga hasil akhirnya sama, yaitu 15 cm. 15,3 dan juga 15,4 cm juga dilakukan pembulatan ke bawah, sehingga hasil akhirnya juga sama, 15 cm. Kesimpulan yang telah kita lakukan dari pembulatan ini adalah jika suatu hasil pengukuran di antara 0,1 dan 0,4, maka kita dapat melakukan pembulatan ke bawah. Contoh lainnya adalah 19,2 cm akan sama dengan 19 cm. Selain pembulatan ke bawah, juga terdapat pembulatan ke atas. Contohnya adalah 15,5 cm, pembulatan ke atasnya menjadi 16 cm, sehingga pembulatan akhirnya yang digunakan adalah 16 cm. 15,6 cm juga dilakukan pembulatan ke atas, sehingga hasil akhirnya adalah 16 cm. 15,7 cm, 15,8 cm, dan 15,9 cm juga dilakukan pembulatan ke atas, sehingga hasil akhir dari pembulatannya adalah 16.
Kesimpulannya, jika suatu hasil pengukuran di antara 0,5 sampai 0,9, maka kita dapat melakukan pembulatan ke atas. Contoh lainnya adalah 23,5 cm akan sama dengan 24 cm. Setelah kita melakukan pembulatan pada pengukuran panjang, mari kita lihat pengukuran berat dengan satuan baku. Pengukuran berat dengan satuan baku dapat kita lakukan dengan menggunakan timbangan badan, timbangan meja, dan timbangan digital. Satuannya ada kilogram dan juga gram. Yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Tahukah kamu berapa berat buah apel dan pir di bawah ini? Nah, pada contoh kali ini kita menggunakan timbangan meja. Kita lihat ya, ada dua timbangan. Timbangan pertama yaitu pir. Timbangan kedua, apel. Ada yang tahu nggak ya berapa berat timbangan apel dan timbangan buah pir ini? Yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu di mana sih letak garis merah atau jarum merah pada timbangan meja. Pada buah pir, jarum merahnya terletak pas sekali atau tepat pada angka 20. Sedangkan pada buah apel, jarum merahnya terletak di antara 30 dan 40. Seperti yang Miss Prisil katakan bahwa jarum merah berada pada tepat angka 20 dan jarum merah sejajar dengan garis kecilnya, sehingga dapat dikatakan bahwa berat pir pada timbangan tersebut adalah 20 kg. Mari kita perhatikan jarum merah pada timbangan apel. Pada timbangan apel, jarum merah melewati angka 30 kg dan berada di antara 30 kg dan juga 40 kg. Sehingga kita harus menghitung berapa garis yang telah dilewati garis merah tersebut. Ternyata jarum tersebut melewati 6 garis kecil. Setiap garis kecil mewakili 1000 gram atau sama dengan 1 kilo. Sehingga 6 dikali 1 kilo, garis tersebut memiliki arti 6 kilogram. Karena garis merah telah melewati angka 30, maka total garis yang telah dilewati adalah 30 ditambah 6 kilogram. Sehingga menghasilkan 36 kilogram. Berat apel pada timbangan tersebut adalah 36 kilo. Setelah kita menimbang, yuk kita lakukan pembulatan berat pada puluhan. Setelah kita mengetahui berapa kilo apel tersebut, mari kita bulatkan bilangannya. Pembulatan kali ini bukan pembulatan yang berkoma, namun pembulatan puluhan. Diketahui bahwa berat apel adalah 36 kg, maka dapat kita bulatkan menjadi 40 kg. Duh, kok bisa ya? Beginilah tips mengerjakannya. Untuk setiap puluhan yang satuannya 1 sampai 4, maka puluhannya dibulatkan ke bawah. Contohnya, 41 dibulatkan menjadi 40. 42 dibulatkan menjadi 40. 43 dan 44 juga dibulatkan menjadi 40. Bagaimana? Mengerti tidak? Dan untuk setiap puluhan yang satuannya 5 sampai 9, maka puluhannya dibulatkan ke atas. Contohnya 45, 46, 47, 48, 49 semuanya dibulatkan menjadi 50. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Bye, sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Ingat, semangat matematika, semangat bangsa.